Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magfira Nurgelimah, kelas TI 52. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas dari sistem penunjang keputusan, perhitungan menggunakan metode TOPSIS. Studi kasusnya yaitu Namju ingin membeli sebuah sepatu, dan adapun jenis sepatunya yaitu Vans, Adidas, New Balance, Fila, dan Puma. Sepatu dengan kriteria yang diinginkan yaitu berat, ukuran, kelenturan, ventilasi, dan harga. Dengan kriteria tersebut, maka Namju akan membeli sepatu dengan merek. Untuk mengetahui merek sepatu apa yang akan dibeli oleh Namju, kita akan menggunakan metode TOPSIS. Pada tahap pertama, menentukan tabel alternatif. Alternatifnya yaitu ada Vans, Adidas, New Balance, Fila, dan Puma. Alternatif ini saya beri kode untuk Vans itu G1, Adidas G2, New Balance G3, Fila G4, dan Puma G5. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, itu menentukan tabel kriteria dan bobot. Kriteria yang diinginkan Namju tadi ada berat, ukuran, kelenturan, ventilasi, dan harga. Untuk berat saya beri kode H1, ukuran H2, kelenturan H3, ventilasi H5, harga H5. Dan untuk kriteria ini ada jenisnya, berat jenisnya benefit atau menguntungkan, ukuran jenisnya benefit atau menguntungkan, kelenturan jenisnya benefit atau menguntungkan, ventilasi jenisnya benefit atau menguntungkan, dan harga jenisnya cost atau menguntungkan. Dan untuk bobotnya, cara menentukan bobotnya yaitu menggunakan metode rank order centroid, di mana WM seper M, sigma seper N, M itu jumlah item, N besarnya item. Untuk menentukan bobot H1 adalah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,46. Untuk H2 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,26. Untuk H3 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 menghasilkan 0,16. Untuk H4 1/4 tambah 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,09. Untuk H5 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,04. Sehingga hasil dari kriteria bobotnya untuk berat bobotnya 0,46, ukuran 0,26, kelenturan 0,16, ventilasi bobotnya 0,09, harga bobotnya 0,04. Selanjutnya tahap ketiga, menentukan tabel alternatif sepatu. Tabel alternatif tadi ada G1, G2, G3, G4, dan G5. Untuk kriteria ada H1, H2, H3, H4, dan H5. Untuk Vans H1 untuk berat saya beri 8, H2 ukuran 9, H3 kelenturan 8, H4 ventilasi 7, dan H5 harga 500. Untuk Adidas H1 7, H2 8, H3 7, H4 8, H5 800. New Balance H1 7, H2 8, H3 6, H4 9, dan H5 999.000. Untuk Fila H1-nya 6, H2 6, H3 7, H4 7, H5 508.000. Untuk Puma H1 8, H2 8, H3 7,
H49 dan H5 1.600.000. Selanjutnya masuk tahap keempat, yaitu menentukan normalisasi matriks Rj. Untuk menentukan normalisasi matriks Rij, kita menggunakan rumus Rij sama dengan Xij dibagi akar sigma Mi sama dengan 1 Xij pangkat 2. Di mana cara menentukannya yaitu untuk cara menentukan H1 atau berat, yaitu yang ada di tahap ketiga itu H1 Vans dibagi SQRT, H1 Vans akar 2 ditambah H1 Adidas akar 2 ditambah H1 New Balance akar 2 ditambah H1 Fila akar 2 ditambah H1 Puma akar 2 menghasilkan nilai untuk matriks G1 untuk H1 yaitu 0,494 dan seterusnya. Untuk Adidas 0,432 dan seterusnya. Untuk New Balance 0,432 dan seterusnya. Fila 0,370 dan seterusnya. Puma 0,494 dan seterusnya. Begitupun untuk menentukan H2, H3, H4, dan H5. Sama caranya dengan menentukan H1 tadi. Ini adalah rumusnya, bisa dilihat di layar. Selanjutnya tahap kelima, normalisasi matriks Vj. Ini adalah rumus matriks Vj, itu Vj sama dengan Wj dikali Rij. Cara menentukan nilainya yaitu bobot yang ada di tahap kedua dikali dengan H1 matriks Rij dan menghasilkan nilai H1-nya untuk matriks Vij G1 itu 0,2273 dan seterusnya. Untuk G2 0,18 dan seterusnya, G3 0,18 seterusnya, 0,170 seterusnya, dan Puma 0,227 dan seterusnya. Begitupun untuk menentukan nilai H2, H3, H4, dan H5. Sama caranya dengan menentukan H1 tadi. Ini adalah rumusnya. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya tahap ke-6. Menentukan nilai maksimum dan minimal. Caranya yaitu nilai maksimum positif ini max dan minimal itu min. Untuk menentukan positif H1 yaitu max sama dengan max semua kriteria H1 di tahap kelima sehingga menghasilkan nilai yang ada di untuk positif H1 yaitu 0,2274. Begitupun untuk menentukan H2, H3, H4, dan H5. Sama caranya dengan H1 tadi. Ini adalah rumusnya, bisa dilihat di layar. Dan untuk negatif, H1 yaitu sama dengan min, semua kriteria H1 di tahap kelima, sehingga menghasilkan nilai di negatif H1 yaitu 0,1705.
Untuk H2, H3, dan H4, dan H5, sama caranya menentukan H1 tadi. Ini adalah rumusnya, bisa dilihat di layar. Selanjutnya di tahap ke-7, menentukan jarak positif dan jarak negatif. Untuk menentukan jarak positif itu rumusnya SI tambah plus I sama dengan akar sigma NJ sama dengan 1 dalam kurung VIJ dikurang VJ pangkat. Untuk menentukan jarak negatif itu rumusnya SI minus I sama dengan akar sigma NJ sama dengan 1 dalam kurung VIJ dikurang VJ negatif pangkat 2. Menentukan jarak positif G1 itu sama dengan SQRT H1 positif di tahap ke-6 dikurang H1 fans di tahap ke-5 akar 2 ditambah H1 positif tahap ke-6 dikurang H2 fans tahap ke-5 akar 2 ditambah H1 positif yang di tahap ke-6 dikurang H3 fans tahap ke-5 akar 2 ditambah H1 positif di tahap ke-6 dikurang H4 fans di tahap 5 akar 2 ditambah positif tahap ke-6 dikurang H5 fans tahap 5 akar 2 sehingga menghasilkan nilai untuk fans G1 jarak positif 0,02261. Begitupun untuk menentukan G2, G3, G4, dan G5. Ini adalah rumusnya. Dan untuk menentukan jarak negatif, itu untuk menentukan jarak negatif G1 sama dengan SQRT H1 negatif yang ada di tahap ke-6 dikurang H1 fans tahap ke-5 akar 2 ditambah H1 negatif tahap 6 dikurang H2 fans tahap ke-5 akar 2 tambah H1 negatif tahap 6 dikurang H3 fans tahap ke-5 akar 2 ditambah H1 negatif tahap ke-6, begitupun seterusnya, dan sehingga menghasilkan nilai untuk jarak negatif G1 0,07493. Begitupun untuk menentukan G1, G2, G3, dan G5. Ini adalah rumusnya. Bisa dilihat di layar. Dan tahap terakhir adalah tahap 8, yaitu menentukan kedekatan relatif dan peringkat. Alternatif tadi ada Vans yang kodenya G1, Adidas kode G2, New Balance kode G3, Fila kode G4, Puma G5. Untuk menentukan hasil G1, yaitu G1 jarak negatif di tahap ke-7, G1 jarak positif ditambah lagi dengan G1 jarak negatif, menghasilkan nilai untuk G1 0,7681 sekian. Dan untuk G2 hasilnya 0,5367. New Balance hasilnya 0,522 sekian. Fila hasilnya 0,117 sekian. Dan Puma hasilnya 0,792 sekian. Begitu. Dan terakhir menentukan peringkat. Untuk peringkat kita sesuaikan dengan nilai yang tertinggi. Dan nilai tertinggi itu didapat oleh Puma dengan kode G5 yang hasilnya
0,7928 sekian. Dan peringkat kedua ada Vans yang hasilnya 0,768 sekian. Dan peringkat ketiga ada Adidas dengan nilai 0,53670. Peringkat keempat ada New Balance dengan hasil 0,5221 sekian, dan peringkat kelima ada Fila dengan nilai 0,117 sekian. Jadi ada kemungkinan Namju akan membeli sepatu Puma. Dan itulah tadi pemaparan saya melakukan perhitungan menentukan merek sepatu yang akan dibeli Namju menggunakan metode Topsis. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.